lagi. Malam hari raya Natal, dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi meninggalkan ibu tanpa sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya, setelah selesai sholat hari raya, aku maafkan segala kesalahan ayahmu. buat apa ibu masih mengingat masa lampau itu? Mengingatnya saja, orangnya saja tidak ingat kepada kita. Ibu merasa bahwa ayahmu masih ingat kepada kita, Narto. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi sedang keluar mengantarkan jahitan. Mintarsi masih juga mengambil jahitan, Bu. Bukannya seharusnya dia tidak usah membanding pulang sekarang. Biarlah Narto, karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku saja tidak cukup kan untuk membiayai keluarga kita. Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Mintarsi nampaknya belum mau bersuami, Narto. Tapi orang tua dari pihak anak lelaki tersebut terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Alah, uang Narto. Maaf, Bu, bukan maksud Narto untuk menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan. Ya mungkin karena hidup penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai harta dan kekayaan yang sangat banyak. Kaya di waktu kami kawin dulu. Tetapi hubungan kami bagaikan pokok yang ditiup angin kencang. Gugur semua buahnya. Itu semua karena uang, Narto. Ibu tidak mau membiarkan adikku Mintarsi merasakan apa yang ibu rasakan. Biarlah Mintarsi menjadi gadis yang sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi, Bu, kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu. Ada harta, ada budi. Dimanalah dicari, Narto. Adikmu Mintarsi itu hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita sekarang sedang susah. Uang di rumah pun sudah mau habis sebentar lagi. Ini semua karena ulah ayah. Hingga Mintarsi sejak kecil sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Kita harus mengatasi ini, Bu. Harus, ini kewajibanku sebagai abang. Aku harus lebih berusaha keras lagi. Misalnya saja aku punya uang 1 juta. Kalau untuk perkawinan Mintarsi nanti 500.000 saja sudah cukup kok, Narto. Setelah Mintarsi nanti datanglah giliranmu. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan untuk kesenanganku diriku sendiri, Bu. Sebelum saudara-saudaraku dan ibu mengecap kebahagiaan atas jerih payahku nanti, Bu. Tapi kan kau juga harus kawin, Narto. Masa sudah tua tidak kawin-kawin? Malam hari raya, waktu ayahmu pergi dulu, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi Maimun kemana, Bu? Maimun sedang keluar. Mungkin dia ada banyak kerjaan. Soalnya katanya dia bulan depan naik gaji. Betul, Bu, itu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Sayang saja kita tidak punya uang untuk menyalurkan lebih tinggi lagi. Tapi kalau ia mau berusaha, pasti ia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering kulihat bersepeda bersamamu itu? Itu hanya teman kerja, Bu. Tapi ibu rasa dia pantas kok untuk kau, Narto. Ya meskipun derajatnya tidak sama seperti kita. Tapi kan kalau kau Sudahlah, suka, Bu. Kawin sekarang, aku pikirkan kawin sekarang tuh tidak mungkin. Mungkin kalau 10 tahun lagi baru aku pikirkan. tapi kan kau juga harus kawin, Narto. Masa sudah tua tidak kawin-kawin? Malam hari raya, waktu ayahmu pergi dulu, ku peluk kalian anak-anakku, hilang akalku. Sudahlah, Bu. Nggak usah mengkajian mama. Assalamualaikum. Wah. Lama menunggu, Bu, Bang. Tidak. Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi?
kerja lembur bu. Tadi aku habis buka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Mintarsi nanti. Mana dia bu? Mintarsi sedang keluar mengantar penjahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi aku jumpa dengan seorang tua aneh, suka mirip dengan ayah. Oh begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, dia menemukan seorang tua aneh, kira-kira berumur 60 tahun. Dia kaget juga, karena orang tua itu menghilang di kerumunan orang banyak. Nggak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia. Sudah 20 tahun semenjak ia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia dari Singapura bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu kata orang, di sana dia mempunyai toko yang sangat besar. Dan kata orang juga hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan rumpur. Setelah itu tak ada lagi kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana upaya sebenarnya bu? Waktu ia masih muda dulu, ia tak suka belajar. Tak sama seperti kau Maimun. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani banyak orang. Ia suka meminjamkan uangnya ke sana kemari. Dan itulah. Selama hari raya ini kau libur berapa hari, Mun? 2 hari bang. Oh iya, hampir lupa ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang itu kapan, Mun? Kemarin sore bang, kira-kira pukul 6:30. Pakaiannya gimana? Tak begitu bagus lagi katanya. Makanya sudah compang-camping. Dan kopiannya sudah hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah bang? Tidak ingat lagi aku. Semestinya abang ingat. Kan waktu itu umur abang sudah 8 tahun. Sedangkan aku aja masih ingat kalau bersama-sama. Nggak ingat lagi aku. Aku sudah paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tanya tentang ayah. Ya, kata orang ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang di rumah ini, ia akan bersenang-senang dengan anaknya. Bentar sih, seharusnya sudah pulang sekarang ini. Jam berapa sekarang ini? Bang, ada kabar aneh nih. Tadi aku berjumpa dengan seorang India. Ia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku mengajarkan dia bahasa Indonesia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat membanggakan kalau kau bisa jadi masyarakat yang berguna. Jangan seperti aku ini. Aku hanya orang yang sekolah rendah dan aku tidak bisa merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak mempunyai ayah. Tapi kau Maimun, kau sekolah lebih tinggi dariku. Aku yakin kau bisa menjadi tuntunan zaman ini. Ah, sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah. Apa yang sedang kau lihat di luar sana? Waktu aku lewat tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari arah jembatan sana melihat-lihat ke rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Yah, kenapa semuanya jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya pendek. Coba aku lihat. Siapa Mun? Ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dan mungkin Lupakan saja yang sudah berlalu itu, Bu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan pada masa itu yang tak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ia akan kembali juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Tina? Astagfirullah, seperti suara ayahmu nak. Ayahmu pulang nak. Tina? Engkau Tina? Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah Saleh. Ya aku berubah Tina. 20 tahun percayaan merubah wajahku. Dan tentunya ini anak-anak kita semua kan? Ya, mereka semua adalah anak-anakmu. Sudah lebih besar dari ayahnya.
Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku Maimun ayah. Maimun? Kau Maimun? Kau sudah besar kan? Waktu aku pergi dulu, kau masih kecil sekali. Belum dapat berdiri. Dan Nona ini siapa? Saya minta isi, Ayah. Ya, ya minta sih. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Kau cantik minta sih, seperti ibu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri bingung harus mulai bicara dari mana. Anak-anak semuanya sudah tumbuh besar sekarang. Aku kira itulah bagian yang paling besar. Ya, mereka bisa tumbuh besar walaupun tidak dengan ayah. Mereka semua sudah menjadi orang yang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun dan Maimun tidak pernah tinggal kelas selama sekolah. Setiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian, mereka semua sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan di tahap sini, dia yang membantu pekerjaan. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. memiliki berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah tidak ada habisnya aku masuk ke dalam jurang kehancuran. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya sehabis perang ini. Kemudian semua yang kulakukan tak ada lagi untuknya. Lalu keluargaku, tempat tinggalku, anak istriku kembali tergambar di mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasih. Maukah engkau mengambilkan air untukku, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Narto, dengarlah ayahmu yang berbicara itu. Semestinya engkau gembira, Nak. Sudah seharusnya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, kaulah Maimun. Maukah engkau mengambilkan air segelas? Baik ayah. Maimun, sejak kapan kamu mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Sejak kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai ayah, kataku. Sejak aku berumur 8 tahun, aku hampir saja terjebur ke laut bersama ibu. Untung saja ibu cepat sadar waktu itu. Lalu, apa gunanya jika kita memang mempunyai ayah? Hidup tidak senang, hidup dalam sengsara. Dan kau, Maimun, apa kau tidak ingat waktu dulu kau pergi ke sekolah dengan pakaianmu yang compang-camping tidak jelas itu? Kau menangis di antara kawan-kawan kau yang beli kelereng untuk bermain. Itu semua karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Lalu, jika kita mempunyai seorang ayah, apa gunanya kita hidup selama ini melarat? Tapi Bang Narto, ibu saja sudah melakukannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Sejak kecil, aku menangis di pangkuannya. Dalam keadaan lapar, dingin, penyakitan. Dan ibu selalu berkata, semua ini salah ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu, semenjak kejadian itu, dia meninggalkan ibu dan anak-anaknya. Waktu aku berumur 18 tahun, yang selalu terbayang di mataku hanya seorang ayah. Ayah yang keji terhadap anak dan istrinya, yang meninggalkan utang di mana-mana. Kalau memang jika ada ayah saat ini, maka ayah itulah musuhku sebesar-besarnya. Narto, Tapi Bang, lihat ayah yang sudah seperti ini sekarang Bang. Dia sudah tua Bang Narto. Sering kau ucapkan kalimat ayah kepada orang tua seperti ini. Hanya karena dia seorang orang tua yang masuk ke rumah ini, lalu dia mengaku sebagai ayah kita. Bagaimana bisa? Coba kau lihat, apakah kau bisa merasakan kehadiran seorang ayah di sini? Tapi Bang, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia,
kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi maksudmu setelah semua ini terjadi, setelah dia melampiaskan nafsunya di mana-mana karena dia sudah tua, lalu balik ke sini dan kita harus merawatnya. Hah, enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu, nak. Ayah kandung? Memang Gunarto yang dulu itu punya ayah kandung, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang terbentuk oleh Gunarto sendiri, Bu. Aku tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Aku berbicara kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan siapapun di dunia ini. Aku merdeka, Bu. Aku memang berdosa dulu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada masa tuaku untuk menebus kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar apa katamu, Narto. Aku cuma orang tua dan aku tidak akan mendorongkan diriku untuk diterima di tempat di mana aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Narto, betapa sakitnya hatiku. Aku yang dulu pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Tapi biarlah, sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, aku yang akan merawat ayah. Maimun, apakah kau pernah menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku yang dari kecil menerima tamparan dan tendangan dari dia, tapi sebiji darahku, aku tidak pernah mendapatkan apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, Bang Narto. Jangan kau membela dia. Kau lupa, aku yang selama ini membiayaimu sebagai kuli dan kacung suruhan. Kau menyakiti hati ibu, Bang. Kau pula membela dia. Kau tidak ingat? Kau pergi sekolah dengan pakaianmu yang robek dan penuh tambalan sana-sini. Aku yang membiayaimu sekolah selama ini. Akulah ayahmu yang sebenarnya. Aku mengerti. Tak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya akan mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah kalau pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku hanya seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah yang kutinggalkan. Aku sudah tua, lemah, dan sadar. Langkahku terayun kembali. Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Bang, bagaimanakah abang? Tidak dapatkah abang memaafkan kesalahan ayah? Besok sudah hari raya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Kemana dia akan pergi setelah itu, Bang? Tak ada rasa belas kasihan. Tak ada rasa tanggung jawab lagi kepada adik-adiknya yang sudah tabrak ayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, Bang. Ayah kita sendiri. Mengapa kalian memandangku sebagai terdakwa? Mengapa kalian menyalahkanku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa ini. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang mau abang lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil ayahku pulang. Ayahku akan pulang. Ayahku masih pulang. Maimun, kembali. Mana ya, Bang? Mana ayahmu? Aku tidak lihat. Hanya kopi di baju saja aku dapati. Di mana kamu mendapatkan baju dan kopiah ini? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu, ayah, bagaimana dengan ayah? Aku tidak lihat. Jadi, ayah, lompat ke dalam sungai. Tidak, Narto. Ya, seorang ayah, dia tidak menerima penghinaan dariku. Dia yang dulu dihormati,
Dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku pulang. Ayahku pulang.